Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan yang lalu kita telah membahas adab-adab pada saat sebelum, sedang, sesudah beristinja. Itu ya. Sekarang halaman 21. Adab-adab membuang hajat di dalam WC. Kalau kemarin itu kita membahas adab membuang hajat secara umum, baik di dalam WC atau di luar WC. Nah, sekarang kita lebih terkhusus lagi membahas tentang adab-adab membuang hajat di dalam WC. Dan nanti selanjutnya ada juga adab-adab membuang hajat di luar WC. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab membuang hajat di dalam WC. Di dalam WC. Di dalam tempat yang tertutup. 1. Memakai sendal atau alas kaki. Nah, sunahnya pakai sendal masuk WC. Jadi kalian pakai sendal apa enggak? Pakai sendal, sunahnya pakai sendal. Tapi sendalnya sendal yang khusus WC. Jangan sendal yang dipakai di tanah dibawa ke dalam WC. Nanti WC-nya penuh dengan tanah. Dan sekurang-kurangnya di rumah kita lah dulu ya. Sunahnya itu pakai WC, pakai sendal maksudnya, pakai alas kaki. Sunah hukumnya. Nomor 2, menutup kepala. Nah, jadi kalau buang hajat masuk WC ya, tutup kepala. Boleh menggunakan handuk, apa lagi ya, sarung di kepala, atau kopiah juga nggak apa-apa. Kalau perempuan pakai jilbab, kerudung, boleh. Sunnah nutup kepala. Kalau seandainya ada orang masuk WC tidak menutup kepala, apalagi dia tidak pakai baca-bacaan, maka syaitan yang bersarang di dalam WC tersebut akan meniup kepala orang itu. Ditiupnya kepalanya orang tadi, sehingga orang itu pikirannya selalu pikiran yang jelek, pikiran jelek, dan juga bisa mengakibatkan kebodohan. Syaitan yang juga sunah tutup kepala. Dan kalau bisa telinga juga ditutup. Kenapa? Karena telinga itu ada bertuliskan kalimat Allah, terutama telinga yang sebelah Kanan. sebelah kiri. Ya, penyabu yang alif, lam, ha. Lihat, telinga kamu, teman kamu, lihat tuh. Lihat telinga yang sebelah kiri, mana sebelah kiri. Tulisannya Allah ada nggak? Nah, hampir orang Islam itu rata-rata semuanya ada tulisan Allah di telinga. Kalau di telinga kiri tulisan Allahnya jelas, tapi kalau dari telinga kanan tulisan Allahnya terbalik. Tulisan Allahnya terbalik. Nah,
yang jelas dari kiri. Tapi kalau Abu ya lihat itu ya, orang yang bukan Islam, terutama orang-orang Cina yang bukan Islam, itu telinganya itu tidak ada tulisan Allah. Entah mungkin sudah ditakdirkan dia bukan orang Islam, memang tidak ada tulisan Allah di telinganya. Jadi aja Abu sering kalau nonton film tuh lihat orang Cina film kungfu, lihatin telinganya, oh, dan ada tulisan Allah. Telinganya itu sedikit gimana begitu, model telinganya sedikit aneh. Ada, kalau dia ada tulisan Allahnya, insya Allah mungkin suatu saat dia akan masuk Islam. Abu ya dulu punya tetangga orang Manado. Orang Manado, anaknya itu perempuan kecil, masih umur 3 tahun itu, sering ke rumahnya Abu ya. Anaknya cantik, putih, rambut panjang. Jadi kata umat, ini anak ini namanya Sheila. Ini Sheila ini telinganya ini tulisan Allah ada. Di telinganya itu ada tulisan Allah. Kata Abu ya, mudah-mudahan nanti anak ini suatu saat dia masuk Islam. Suatu saat mudah-mudahan dia masuk Islam. Karena di tulisan Allah. Tapi kalau dari tulisan Allah itu mengkhawatirkan itu mati dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah. Nah makanya kalau masuk WC caranya begini. Nah tutup kepala, ini kepala. Nah ini, nah gini. Dia biasanya andok kalau gini. Nah gini. Jadi tutup kepala, tutup telinga. Tapi kalau cuma tutup kepala, telinganya ada tulisan Allah. Yang ketiga, berdoa sebelum masuk WC dengan doa yang masyhur. Apa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi wa minar rijsin najisi. Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ithi dari semua syaitan laki-laki dan syaitan perempuan wa minar rijisi dan dari kotoran an-najisi najis. Itu baca doa. Jangan ditinggalkan baca doa itu. Bahkan kata ulama, walaupun kita masuk WC itu bukan buang hajat. Walaupun masuk WC itu bukan buang hajat. Kalian umpama kena tugas bersihkan WC, masuk kamar mandi WC situ, baca doa ini. Walaupun tidak buang hajat, apalagi buang hajat. Paham kira-kira? Baca doa itu. Dan jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Karena dulu ada orang ceritanya, orang ini tidak mau membaca doa masuk WC. Bahkan dia menghina-hina. Apa itu? Biar gampang, dah baca doa juga gak apa-apa, biasa aja. Menghina dengan bacaan tersebut, menganggap remeh. Itu bahayanya. Kalau seandainya itu orang ya tidak mau mengerjakan sunat, ya sudahlah. Tapi jangan ditambah lagi dengan menganggap remeh, apalagi sampai menghina.
Jadi orang itu menghina baca apa dong? Dia gak dibaca apa-apa kata orang sunnah aja, ada masalah. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Orang ini tidak sempat bertobat dengan ucapan yang dia katakan, dan saat dia meninggal dunia, orang tersebut jasadnya bau tahi. Bau Tahi. gak berhenti itu kotoran dari perutnya keluar terus tahi tadi. Kenapa? Karena dia meremehkan doa tersebut. Nah, jadi kata ulama, menghina, meremehkan, apalagi menghina itu lebih besar mudaratnya, lebih besar kualatnya. Itu bahaya sekali. Baik dia bacaan, atau itu benda, atau orangnya langsung. Bacaan kita apa saja bacaan. Kalau benda umpama Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, kitab-kitab agama itu kalian ya, jangan dibuang sembarangan. Bawa Quran, tek pakai tangan kiri, kemudian kayak bawa buku pakai tangan kiri begini, itu menghina, meremehkan Al-Quran. Bahaya itu. Atau orangnya meremehkan ulama, meremehkan orang alim, meremehkan para habaib, meremehkan guru. Maka yang seperti ini berbahaya sekali. Bahkan para ulama kita mengatakan, siapa yang meremehkan ulama, menghina ulama, memusuhi ulama, maka dikhawatirkan orang tersebut matinya dalam keadaan su'ul khatimah, matinya jelek. Bukan husnul khatimah, tapi matinya ngeri. Nah, itu tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia juga ulama, tapi dia menghina ulama yang lebih dekat orang tersebut kepada Allah, maka yang menghina ini bahaya. Ibnu Mujam itu hafal Quran. Ibnu Mujam hafal Quran. Hadis, ribuan hadis dia hafal. Salat tahajud gak pernah ketinggalan. Salat berjamaah gak pernah ketinggalan. Berperang, berjihad. Tapi fatal satu kesalahan dia. Apa itu? Membunuh Sayyidina Ali. Membunuh Sayyidina Ali. Itu aja. Apa yang terjadi? Maka dia masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu bahaya itu. Nah. Menghina itu yang paling bahaya. Dulu di zaman Nabi ada juga orang ini makan sama Nabi. Jamuan makan sama Nabi. Tapi orang ini makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan Kiri. Lalu Nabi berkata, "Kul biyaminik, fulan, makanlah engkau pakai tangan kanan." Makan pakai tangan Kanan. apa dia bilang? Dia bilang, "Inilah astagfirullah. Aku gak bisa pakai tangan kanan. Aku tidak bisa pakai tangan kanan," katanya, "pakai tangan kiri aja yang bisa." Lalu Nabi mengatakan, "Ma yamna'uka illa kibir." Tidak ada yang mencegah dirimu untuk makan pakai tangan kanan kecuali karena kesombongan. Oleh karena itu dikatakan orang ini selama-lamanya tidak bisa pakai tangan kanan makan. Bahkan ada yang mengatakan mungkin dia kena stroke karena menghina pakai tangan kanan. Nah, jadi hati-hati, menghina itu bahaya. Menghina itu bahaya. Apalagi menghina tadi bukan hanya bacaan, tapi benda yang di situ adalah benda yang dimuliakan oleh Allah. Al-Quran, ya, kitab-kitab agama,
atau peninggalan para nabi dan rasul dihinakan dia, tidak boleh. Atau foto-foto ulama itu tidak boleh. Kalau Buya kalau ceramah begitu, disediakan tempat, kemudian ada sejadahnya itu bergambar Ka'bah atau gambar Masjid Nabawi, kubah Nabi. Biasanya Buya tidak mau duduk situ, Buya lipat, kemudian taruh, kemudian Buya duduk di biasa. Kenapa? Karena ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, kubah Nabi, kita dudukin. Itu kurang baik. Makanya yang paling baik itu sejadah itu yang polos begini saja. Kalau yang begini ya masih mendingan. Yang baik itu polos seperti ini, tidak bergambar, polos saja. Kemudian kalau ngelihat tuh ada foto gambar Ka'bah, orang bawa kurma kan pakai kotaknya ada gambar Ka'bah atau ada gambar Masjidil Haram, Buya ambil. Kemudian kalau nggak bisa dijaga, sudah sekalian dibakar, abunya nanti dihancur-hancur. Membakar itu bukan karena menghina, ada dalilnya membakar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setelah beliau mengumpulkan para sahabat semuanya, lalu bermusyawarah tentang menjadikan baris Al-Quran, harakat Al-Quran yang sampai kita baca Al-Quran sekarang itu. Bentuk tulisannya begitu, tidak boleh dirubah-rubah. Coba lihat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya itu tidak ada alifnya, Alamin. Tapi menunjukkan ain itu dibaca panjang, fathahnya berdiri tegak. Fathah di huruf ain itu berdiri tegak. Maliki Yaumiddin, tulisannya Maliki, tapi dibaca panjang mim tadi menunjukkan panjang bacanya, mimnya berbaris fathah yang berdiri. Tidak boleh dirubah-rubah tuh tulisan itu. Makanya disebut namanya Quran Utsmani, rasam Utsmani, tulisan yang disepakati di zaman Sayyidina Utsman oleh sahabat-sahabat. Banyak kata ulama, Quran ini adalah hadis mutawatir. Riwayatnya itu sangat banyak, lebih daripada 30 sahabat yang meriwayatkan tentang Al-Quran ini. Maka kepastiannya sangat qat'i, sangat yakin, tidak ada keraguan. Nah, lalu Quran yang dulu yang sebelumnya itu ditulis oleh sahabat ini yang tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, dulu tidak ada bedanya. Ta'fa itu tidak ada bedanya, nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Orang awam bagaimana? Nah, zaman Sayyidina Umar baru kasih titik, zaman Sayyidina Utsman dilengkapi lagi. Zaman Sayyidina Umar dibukukan, zaman Sayyidina Utsman dikasih baris, kasih titik dan seterusnya. Makanya disebut Quran Rasam Utsmani, tulisan di zaman Sayyidina Utsman. Quran yang dulu supaya tidak disalahgunakan dan supaya menjadi satu bacaan saja, maka Quran yang lain itu pun dibakar oleh Sayyidina Utsman. Bukan niat menghina, tetapi untuk menjaga kehormatan Al-Quran itu, supaya tidak diinjak, disemarahkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kata ulama kita, kalau ada tulisan-tulisan Arab, kalian yang sering ambil kertas tuh, ada tulisan Bismillah, ada tulisan Arabnya, diambil. Kalau nggak bisa dibersihkan, maka dibakar. Setelah itu abunya dihanguskan. Nah, seperti itu boleh. Nah, tapi menghina nggak boleh. Membakar Al-Quran dengan niat menghina bahaya. Ya, nah itu denda. Begitu juga apalagi orangnya, orang ulama, habaib, ulama saleh. Lalu ada yang memusuhi dia, menghina ulama tersebut, mencaci maki ulama tersebut,
menggibah, memfitnah dan sebagainya. Ini kata ulama, orang yang seperti itu dikhawatirkan kalau dia tidak bertobat, dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, matinya jelek. Paham kira-kira? Nah, itu doanya tadi ya, doa masuk WC. Baik, lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk. Nomor 5. Nomor 5. Mendahulukan kaki kanan ketika hendak keluar. Baca semuanya. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa kok ke kiri? Karena WC itu tempat najis, tempat kotor, tempat sarang setan. Oleh karena itu ya anak-anak, orang zaman dulu ya, orang zaman dulu yang masih umur tahun 60-an, tahun 70-an itu, tahun 80-an masih. Di kampung-kampung itu WC itu gak ada dalam rumah. Ya lah, WC di luar rumah, dipisah dari rumah. Kenapa terpisah dari rumah? Ya tadi karena mereka meyakini WC itu tempat sarang setan. Jadi di luar rumah. Jadi kalau mau malam mau hendak bahira, buka pintu dapur, baru keluar lagi, berjalan sampai 5 atau 10 langkah baru ada WC di sana. Tidak mau orang bahari masuk WC ke dalam rumah. Sekurang-kurangnya di belakang mereka, di belakang rumah. Nah, lambat laun akhirnya WC masuk ke dalam rumah. Tapi WC-nya di belakang, paling belakang ditaruh. Di paling belakang. Dan orang kita bahari itu WC-nya itu dipisah, yakni kamar mandi sendiri, WC sendiri. Itu zaman dulu. Sudah masuk WC ke dalam rumah. Tapi karena terus berjalan waktu, zaman, tahun ke tahun, rumah semakin mahal, tanah semakin sempit, maka WC-nya tidak lagi dipisah. Tidak lagi WC sendiri, kamar mandi sendiri, tidak. Tetapi dijadikan satu. WC dan kamar mandi jadi satu. Tapi masih di dalam belakang rumah. Berjalan waktu, rumah RSS, rumah sangat sempit. Rumah sangat sederhana. Istilah zaman sekarang minimalis. WC-nya bukan lagi di belakang, tapi WC-nya di tengah rumah. Di tengah rumah, di antara dua kamar itu WC. Jadi kalau ini kamar, di kamar, sana dapur, ya. Jadi ini masuk pintu kamar. Nah, ini kamar 1, kamar 2, di tengah-tengah ini WC-nya. Di tengah-tengah rumah sudah WC. Nah, rumah-rumah minimalis seperti itu. Sekarang WC-nya bukan lagi di tengah rumah, tapi di dalam kamar. WC dalam kamar lagi. Bahkan ada WC dalam kamar yang transparan. Dulu Abuya waktu ke Bontang, ya tahun berapa ke Bontang begitu, ceramah di Bontang. Jadi waktu itu Abuya ditempatkan di rumah salah satu jamaah. Pas masuk kamarnya itu WC-nya, tidak ada WC untuk buang air besar nggak ada, tapi kamar mandinya ada. Kamar mandinya transparan di ujung situ, pakai tutupan. Jadi kata Abuya, wah ini kamar mandinya transparan, kotak begitu. Itu banyak dijual di toko-toko orang jual keramik itu. Orang jual keramik itu ada seperti itu. Harganya mahal, bisa 30 jutaan untuk memakai tempat. Jadi untuk mandi, nah itu untuk
Nah, jadi intinya masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Dulu ada anak kecil, anak TK belajar dia begitu. Waktu itu dia salah masuk WC itu kaki kanan duluan, cek kaki kanan. Habis itu dia ingat, kemarin aku belajar kaki kiri. Lalu dia keluar sebentar, lalu masuk dia kaki kiri. Nah, itu mengamalkan sunnah. Tapi kalau anak yang mucil, anak yang nakal, tidak ada urus, mau kanan kah, kiri kah, loncat kah, di situ dia. Itu anak yang tidak punya adab. Tapi kalau anak yang beradab, muta'addib, orang yang punya adab, maka dia masuk WC kaki kiri, keluar kaki Kanan. Nah, beda kalau masuk masjid. Masuk masjid Kaki kanan. kaki kanan, keluar Kaki kiri. dibiasakan itu. Pakai sendal kaki kanan, lepas sendal Kaki kiri. kaki kiri. Pakai celana kaki kanan, lepas celana kaki kiri. Pakai baju lengan kanan, lepas baju lengan kiri. Seperti itu semuanya dianjurkan yang kanan. Pokoknya yang baik-baik itu sunnah yang kanan. Tapi kalau ada santri makan pakai tangan kiri, sudah tangan kiri, berdiri, berjalan, ada nggak gitu? Ada. Itu nggak punya adab santri seperti itu. Selesai makan, selesai minum, sampahnya dibuang sembarangan. Itu santri yang tidak punya adab, santri pecundang, bukan santri sejati. Baik ya. Nomor 6. Nomor 6. Meninggalkan atau tidak membawa tulisan nama-nama Allah nama-nama Allah dan nama-nama Nabi dan nama-nama Nabi atau foto-foto ulama, atau foto-foto ulama, juga kitab-kitab agama, jika terbawa karena lupa, maka kalau bisa dikeluarkan dari WC, dan kalau susah maka dibungkus dengan sesuatu lalu ditaruh di tempat yang tinggi atau memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Ini membawa tulisan Allah, nama malaikat, nama Nabi, nama Rasul, atau ulama. Ya, itu para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, tapi ada ulama yang tegas mengatakan haram. Dalilnya dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita Muhammad SAW punya cincin yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Cincin tersebut bukan hanya sekedar cuma cincin biasa, tetapi cincin itu juga digunakan oleh Nabi sebagai stempel. Kalau Nabi mau ngirim surat supaya resmi, pakai stempelnya itu cincin Muhammad Rasulullah. Kalau Nabi kita mau masuk WC, maka Nabi melepas cincinnya itu, kata Siti Aisyah, dilepas cincinnya Nabi. Kenapa? Karena ada tulisan, ada Muhammad, ada Allah. Nah begitu juga santri, gak boleh cincin ada tulisan Allah atau apa, jangan. Mulai dulu Abu ya gak suka cincin yang tulisan Allah, Muhammad, apa semuanya, yang raja, atau Abu ya gak suka. Kenapa? Karena takut terbawa ke dalam WC. Itu yang tulisan kopiah ada perompah nanti. Itu ada ulama yang tegas mengatakan tidak boleh masuk dalam WC.
teropah Nabi. Kenapa? Karena teropah Nabi itu sampai melewati Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Ta'ala. Teropah Nabi bentuk sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah Ta'ala waktu Isra dan Mi'raj. Kita udah nggak boleh dibawa ke dalam kopiah. Ada kopiah ada nggak kopiah yang aneh-aneh itu tulisan udah biasa aja. Ya, dan terus ini tulisan apa itu? Baju juga begitu. Jangan ada tulisan yang bergambar atau tulisan bentuk bahasa Arab, jangan dibawa ke dalam mesin. Makanya stempel kita di pesantren itu ada dua, ada stempel yang tulisannya Al-Ma'had Al-Islami Nurul Anwar. Tapi ada juga tulisannya adalah Pondok Pesantren Nurul Anwar. Tapi bentuknya kubah. Dia biasanya dulu kalau bikin stempel kirim ke mana-mana itu pakai stempel yang kubah Nabi tulisan Indonesia. Bikin kalender begitu juga. Tapi kalau untuk yang permanen itu yang pakai tulisan bahasa Arab, yang kira-kira tidak dibuang-buang begitu. Paham kira-kira? Nggak boleh dibawa ke dalam WC. Nah kalau seandainya terbawa sakit perut, terbawa sudah. Gimana caranya? Kalau dia bisa keluarkan tulisan tadi, kalung kah, cincin kah yang ada bahasa Arabnya, ada tulisan Allah, Muhammad dan Rasul, keluarkan. Tapi kalau nggak bisa atau takut hilang, dibungkus cincin tadi. Kalau ada selendang, dibungkus. Bungkus, kemudian ada gantungan, taruh di situ. Kalau nggak ada juga, masukkan dalam tas kalian. Kalau tasnya terbawa. Kalau nggak bisa juga, nah masukkan, dilepas, masukkan dalam kantong. Sebagian ulama mengatakan didekap begitu, mendekap menunjukkan apa? Didekap namanya ya, menunjukkan kita menghormati barang tersebut. Udah dipaham kira-kira? Jadi ketujuh, berduduk. Nah, jangan berdiri. Mau buang air kecil, duduk. Mau buang air besar, apalagi yang besar, duduk. Bahkan duduk yang paling baik itu setelah diteliti oleh para ahli. Ya. Jadi sebelum para ahli cendekiawan, para dokter mengatakan duduk pada saat buang hajat itu baik, Nabi kita sudah mendahulukan pembicaraan itu. Jadi duduk, jongkok itu lebih baik daripada duduk yang di duduk di kloset duduk. Nah, lebih baik duduk. Coba contohkan siapa namanya? Kamu siapa namanya? Aswan. Gimana duduk? Coba. Duduk buang hajat. Duduk buang hajat. Contohkan. Jangan ketawa. Duduk. Nah, begitu. Duduk seperti itu. Ini baik daripada duduk di atas WC yang pakai bangku. Bagaimana coba kalau ada bangkunya? Nah, duduk kayak ada kan WC kloset duduk. Nah, begitu. Lebih baik begitu. Nah, kata para ahli, kalau seandainya WC duduk begitu, ya duduk begitu, maka cari bangku, kemudian bangku itu digunakan untuk meletakkan kaki di atas bangku tadi. Umpama orang duduk di WC sini, WC duduk ya. Kalau orang tua-tua kan sudah susah duduk jongkok itu. Apalagi kalau badannya itu gendut. Biasanya dia nggak bisa lagi duduk jongkok. Kalau mau buang hajat duduknya duduk di kloset duduk gitu. Nah, kata ulama, kalau juga memang terpaksa seperti itu, maka carilah bangku atau apa supaya kaki kita tuh ini bangku, taruh kaki kita taruh di atas bangku tersebut supaya kaki kita tuh bertekuk begini. Paham gak maksudnya? Nah, jadi kayak bertekuk begini. Nah, kita duduk begini di atas, nah,
jadi angkat sedikit supaya ini bertekuk. Nah itu. Afdalnya demikian. Tapi kalau duduknya kencing, ada nggak disebutkan yang sini? Aku sebutkan kayaknya ada. Ya. Kalau kencing, buang air kecil, duduknya itu seperti duduk pemain sepak bola lagi dipotong. Gimana? Dapat bisa contohkan? Sini, berdiri di sini, di depan. Pemain sepak bola lagi dipotong gimana ya? Kaki kanan ditegakkan, kaki kanan ditegakkan, nah kaki kirinya rebah. Mana kaki kanan, bukan begitu. Ini yang ini begini, kaki kirinya rebah. Ini loh. Nah gini. Ya, nah gini. Pemain sepak bola kan kalau dipotong dia begini. Kaki kirinya, mohon salah ya, Abu itu salah ngomong ya. Kaki kirinya ditegakkan, kaki kanannya ya. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri direbahkan, tapi telapak kaki kiri dijinjit gini. Ini sunnah laki-laki begini buang air kecil. Ya, coba bisa nggak? Nah, begitu dibuka. Nah, ini jadi buka. Nah, paham ya? Itu sunnah. Kalau perempuan ya biasa aja, nggak mungkin perempuan begitu. Itu laki-laki aja. Ketujuh, tidak berbicara atau berbincang-bincang. Nah, WC-nya kan di pondok itu kan berderet. Sambil buang hajat ngomong, siapa ngomongin? Apakah yang dibicarakan? Ejek-ejekan kan? Makruh hukumnya. Kalau dia mengejek tambahnya haram. Jadi jangan bicara. Nanti di bawah tuh ada nomor 22, faedah paling bawah. Kalau orang mulutnya terbuka ketika buang hajat, berbicara itu bisa mengakibatkan gusinya berdarah, giginya menguning. Ya, kalau kuning wajah itu biasa, gigi itu pada umumnya tidak bisa putih kecuali pakai obat. Dan sebenarnya kalau pakai obat itu juga membahayakan kesehatan gigi. Nah, tapi ada orang yang giginya kuning banget. Kenapa? Karena ketika dia buang hajat, atau sambil bicara, kuning warna kotoran itu masuk ke kuning gigi jadinya. Ya, jadi ya. Nah, jadi begitu, jangan duduk, jangan bicara. Tapi bicara itu ada terkadang boleh. Bagaimana umpama ketika ada perlu pas buang hajat airnya habis, keran mati umpama kita mau istinja gimana? Kita bilang sama teman, teman, tolong ambilkan airnya. Boleh? Boleh. Ya, meminta tolong pada saat seperti itu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak boleh. Atau masuk WC nyanyi apakah ya? Namanya di WC begitu, nggak boleh. Apalagi adzan, masuk WC, Allahu Akbar, ini apa? Masuk WC adzan, tambah parah. Ya, nggak boleh. Sampai waktu dulu. Baik ya, cukup sampai waktu. Nanti kita sambung lagi nomor 9, insyaallah. Allahu a'lam bishawab.